Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya untuk malam hari ini dari segi market capnya sektor meme coin ada sedikit recover sekitar 2,98%. Parameter harga dari meme coin sendiri seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP ini juga udah ada recover ya. Trump juga sama, Bong juga sama, teman-teman Vloki juga sama. Terus kalau kita lihat Pengu mengalami kenaikan yang lumayan 17% hari ini. Popcat 11%, terus kalau kita lihat Mok ini 14% teman-teman ya. Terus ada Toshi 39%, rata-rata meme coin mengalami recover yang cukup mantap jiwa ya. Lalu bagaimana dengan sektornya token-token secara overall gitu kita lihat teman-teman ya. Untuk market cap secara overallnya dia berada di area 2,65 triliun dolar, ada sekitar 1,12% kenaikannya. Fair Agreed Index dari 21 ke area 27, indeksnya altcoin masih sama di area 17. Parameter harga Bitcoin berada di area 83.000 something dan kalau kita lihat teman-teman ya, hari ini ya didominasi dengan dua warna ya. Sekitar 70% dalam kondisi recover, 30%-nya dalam kondisi bearish teman-teman seperti itu. Oke, mantap jiwa ya. Dan di sini termasuk daripada Pcoin sendiri mengalami kenaikan yang cukup signifikan sekitar 14% bro ya. Kalau kita lihat bersama-sama di sini Pcoin ini mengalami kenaikan 14,61% hari ini dan semoga saja Pcoin ini segera menyentuh ke area $1 kembali ya teman-teman ya. Kalau kita lihat juga untuk total supply-nya di area 68, sorry bukan 68 ya, 6,86 gitu ya kan. Oke. Dari market cap naik 14%, volume sekitar 134,80% bro ya, kenaikan yang cukup signifikan. Makanya di sini loh kok koreksi kembali. Oh, ini secara overallnya ya, kalau dalam satu hari bullish. Oke. Dan di sini teman-teman ya, analis harga jaringan Picoin sendiri, apa yang akan terjadi selanjutnya pada harga Picoin saat para penambang menyerah. Oke, kalau para apa ya, miner gitu ya kan itu menyerah untuk menambang koin Pi, apa selanjutnya yang akan terjadi di sini ada dua perspektif atau dua mata pisau. Oke, kita bahas. Nah, harga Pi Network sendiri berada pada titik kritis karena aktivitas penambangan menurun. Ketika para penambang menyerah, apakah harga Bitcoin akan naik atau akan turun lebih jauh lagi gitu teman-teman ya. Jadi kita bahas di sini. Nah, harga daripada Pi Network sendiri mungkin mengalami volatilitas yang intens setelah penurunan cepat dalam aktivitas penambangan. Para penambang tampaknya tidak tertarik gitu pada Bitcoin yang menyebabkan kekhawatiran tentang keamanan jaringan dan kepercayaan investor. Ketika aktivitas penambangan menurun karena aset berisiko menghadapi tekanan kuat dari masalah ekonomi makro. Akankah token Pi Network itu bangkit kembali atau haruskah para pedagang bersiap untuk penurunan lebih lanjut? Nah, kita bahas, menarik nih teman-teman ya. Analis harga jaringan Pi saat penambangan menyerah. Oke, apa yang akan terjadi saat para mining atau miners ini udah mulai nyerah nggak mau nambang Picoin gitu kan? Nah, harga Picoin Network diperdagangkan pada kisaran kepala 6 ya. Kalau nggak salah hari ini di area 0,68 atau 69 gitu, hampir kepala 7. Hari ini dengan kenaikan tipis sekitar 1,84%. Nah, kenaikan ini mengikuti pemulihan moderat di pasar kripto yang lebih luas. Karena Bitcoin itu kan naik turun ya teman-teman, antara kepala 80, 70 gitu teman-teman ya, belum stabil lah ya. Analis kini menyatakan bahwa penambang Pi Network menyerah. Salah satu analis mengatakan bahwa mereka mungkin menyerah karena koin yang sudah ditambang belum dipindahkan ke dompet mereka dia menyatakan. Nah, terus penambang sangat penting bagi stabilitas dan kinerja harga. Jika para pemangku kepentingan ini keluar dari jaringan, hal itu mungkin tidak menjadi pertanda baik bagi harga daripada Picoin sendiri. Karena apa? Hal itu menunjukkan berkurangnya kepercayaan terhadap kinerja altcoin ini di masa mendatang. Ya, itu dari segi negatifnya. Nah, pada saat yang sama, berkurangnya aktivitas penambangan bisa menjadi
pedang bermata dua teman-teman ya, dimana satu sisi mungkin ini akan menjadi nilai yang cukup negatif bagi Picoin karena ya mungkin kurangnya minat di masa mendatang. Cuman di sisi lain ini akan menjadi salah satu apa ya, kenaikan ya, keuntungan lah ya. Penurunan ini dapat memicu penurunan pasokan yang bisa menjadi bullish untuk harga Picoin gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian pro yang mana? Pro yang bearish apa yang bullish ya? Semoga saja bullish karena saya juga nggak mining Picoin. Cuman DCI aja saya tipis-tipis karena gini teman-teman, kalau untuk Picoin sendiri kan saya persiapkan nggak banyak teman-teman, sekitar $100 aja ya, nggak mau lebih dari itu saya. Waktu awal beli saya DCI teman-teman ya, awal-awal beli itu saya masih dapat profit sih sebenarnya, masih dapat profit awal dia launching. Selang beberapa jam waktu harganya udah mulai ada sedikit retrace itu aku beli teman-teman ya, dan nunggu beberapa hari, kalau nggak salah itu sempat ATH, di situ saya jual teman-teman ya. Dan saat ini fokus untuk akumulasi dengan value yang saya siapkan hanya $100 ya. Untuk saat ini saya udah mulai akumulasi sekitar $25 ya kan, udah masuk teman-teman. Kalau harganya turun kembali ya tembak lagi $25 ya kan, berarti udah 50% tuh. Turun lagi tembak lagi gitu aja teman-teman ya. Dari altcoin percaya bahwa pasokan dan aktivitas penambangan tidak akan menjadi satu-satunya faktor yang akan membentuk perkiraan harga Pi Network. Nah, ia mengamati bahwa Bitcoin telah melacak harga Bitcoin dan akan terus melakukan hingga terjadi lonjakan utilitas. Oke teman-teman ya. Semoga saja, karena gini teman-teman ya, kalau Picoin itu mampu mengeluarkan utilitas yang cukup mantap jiwa ya, tidak menutup kemungkinan harga Pi juga bisa recover. Jadi bahwasanya pengguna Picoin itu meningkat di pasar Asia teman-teman ya. Hal ini terjadi setelah token tersebut diadopsi sebagai alat pembayaran oleh merek perawatan kulit di Korea Selatan. Nah itu salah satu utilitas di dunia nyata juga ya untuk Picoin sendiri. Beberapa hari yang lalu sempat kita bahas juga kesepakatan kemitraan strategi seperti yang dilakukan dengan Banksa dan Zito Rally di Amerika Serikat mungkin juga menjadi katalisator pemulihan harga Bitcoin di masa yang akan datang. Terus pada jangka waktu yang lebih rendah, harga Bitcoin kemungkinan ya tanda-tanda bullish yang mengisyaratkan kemungkinan pemulihan dalam waktu dekat. Oke, semoga saja teman-teman ya, dalam waktu dekat Bitcoin itu bisa mengalami pemulihan harga di atas $1 karena itu akan menjadi area krusial ya teman-teman, yang menjadi area FOMO-nya para orang-orang sektor kripto ya. Kalau Bitcoin udah nyentuh di area $1 teman-teman, kemungkinan akan terjadi FOMO yang bisa mengakibatkan harga daripada Bitcoin itu melonjak lagi. Ingat pada harga XRP teman-teman ya, waktu harganya masih di area 0,6 ya, itu banyak orang yang acuh tak acuh tentang XRP, tapi ketika harganya udah mulai di atas $1, mulailah mereka panik, buy, FOMO dan sebagainya gitu ya. Oke, dan semoga saja Bitcoin ini bisa kembali ke area $1 dalam waktu dekat. Tetap semangat dan salam cuan.